Yang mengadopsi juga bisa ya Pak? Supaya mereka bisa lebih mengenal Islam untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan mandiri. Cara kotijae gue entrepreneur. Nah, mereka minta siapa lagi? Minta bapaknya di makam. Ya bisa, ibunya aja nggak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung sekali saya Rizka Permata bisa ada di RYC, bisa menemani kalian semua untuk melihat kegiatan anak-anak di Rumah Yatim Cilacap. Tidak semua anak bisa merasakan kebahagiaan atas apa yang ada di sini, tapi Rumah Yatim Cilacap sebagai wadah atau fasilitas untuk mereka. Dan pada kesempatan kali ini saya beruntung bisa bertemu dengan pengelola Rumah Yatim Cilacap tanpa banyak keperluan sama banyak tanya, tapi saya merasakan sejarah Rumah Yatim itu awalnya dari mana? Cara Rumah Yatim itu awalnya sebelum ada Rumah Yatim itu kita hanya pembinaan saja. Pembinaan setiap pekan 2 kali di les Rajunan, ya, Selasa dan Jumat oleh pembina 2 orang. Selain pembinaan juga bisa mengasuh dan mengelola Rumah Yatim ini mulai tahun 2015 sampai sekarang. Waktu pembinaan itu berarti itu tahun berapa Pak? Pembinaan itu sebelum 2015. Berarti ada satu tahun atau 2 tahun sebelum itu? Ya, dari 2012. Nah, setelah 2015 punya Rumah Yatim ini, pembinaannya kan setiap hari karena sudah ada yang mungkin. Kegiatan pembinaannya itu antara lain apa aja Pak? Pembinaannya di sore hari, Mbak. Jam segini nih, jam 4 sampai setengah 6. Ibadah, sholat, puasa, ya, tentang itu. Kemudian Al-Quran, Ikro, sampai ke hafalan. Untuk Rumah Yatim Cilacap itu visi misinya sendiri itu apa aja? Visinya itu membentuk generasi penerus yang berakhlak mulia dan mandiri. Misinya? Ini ada perubahan sih Mbak, jadi ya, dari yang dulu ada pembinaan sekarang sudah punya tim gitu, otomatis kan berubah. Dulu kita itu sekarang berubah. Struktur organisasi di Rumah Yatim itu apa aja ya Pak? Strukturnya penanggung jawab saya, ya, penanggung jawab program. Kemudian ada musyrif putra, ada musyrif putri, kemudian ada pembina anak-anak, kemudian administrasi satu orang, juru masak, dan supervisi keuangan dari LES itu ada satu. Berarti secara garis besar peranan penting dari RYC itu apa Pak? Peranannya 2. Dari sisi pembinaan itu tadi mencetak anak-anak, yang termasuk anak-anak di sini kan yatim dan duafa, ya, supaya mereka bisa lebih mengenal Islam, ya, sesuai dengan visi di Rumah Yatim. Yang kedua, sebagai tempat penghimpunan zakat, infak, sedekah. Berarti kalau misalkan ada yang mengadopsi juga bisa ya Pak? Atau memang orang adopsi, kita belum sampai kepada permasalahan adopsi. terus kalau misalkan mengenai kan tadi mengenai apa dana itu dari Les Cilacap ya, itu strateginya itu memang sudah bekerja sama, berarti kayak indukan atau memang punya sumber dana lain buat pemasukan RYC Pak? Kalau sumber dana memang dari LES, ini kan program berarti pendanaannya memang dari LES. Kita mengajukan rencana anggarannya ke LES. Iya. Kalau buat lesnya sendiri berarti itu juga macam-macam cabangnya lagi ya? LES itu kan ya, LES ada program tersendiri untuk mencari dana, ya. Ada bagian tersendiri divisi pemberdayaan dengan program-programnya kan banyak sana. Kalau di sana programnya banyak. Salah satu program subprogramnya adalah Rumah Yatim. Ini termasuk program sosialnya LES.
tujuan utama selain pembinaan dan lain sebagainya itu untuk secara menyeluruh itu apa sih Pak? Selain untuk membina anak-anak yang kan ada anak mukim dan non mukim. Yang mukim yang tidurnya di sini, yang mungkin tuh anak yatim piatu tapi karena keterbatasan kamar kan masih berarti masih di rumahnya masing-masing. Juga membina anak-anak lingkungan di TPQ. Nah sekarang ini TPQ itu untuk lingkungan. Mereka kan masih ada bapak ibunya dan mereka mampu, tapi mereka kepengen belajar agama. Ya kita wadahi dalam bentuk TPQ di rumah yatim ini. Tapi kalau misalkan kan sumber dayanya itu biasanya apa yang memang relasi atau memang mencari sendiri atau gimana Pak? Kayak buat mencari pendidik-pendidiknya itu. Di sini cara mencarinya ya kita bahasa keren ini marketing ya. Marketingnya itu lewat online, Facebook. Kalau yang offline ya kita pasang-pasang baliho yang pesennya di kameramen. Pesennya. Intinya iklan ya Pak ya? Iya, itu offline. Kalau yang Facebook lewat istrinya kameramen. Intinya berarti rumah yatim Cilacap itu difungsikan untuk membina anak-anak yang kurang mampu dan Yang tidak mampu, yang kurang mampu dan yang yatim piatu. Terus buat kedepannya berarti fokus di situ ya Pak ya? Fokus di situ. Nanti buat misalkan kan tadi Bapak bilang ada jenjang SMP, SMA. Nah, setelah SMA apakah ada jenjang berikutnya atau gimana, Pak? Pembinaan yang namanya anak yatim memang kalau berdasarkan jenjang sekolah itu memang terakhir di SMA. Setelah SMA kita sedang pikirkan. Makanya visinya adalah untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan mandiri. Nah, ini mandirinya adalah mereka nanti sebelum mereka lulus dari SMA, kita berikan pelatihan-pelatihan supaya mereka setelah lulus bisa mandiri. Pelatihannya itu dalam bentuk mungkin kewirausahaan atau soft skill lah, life skill yang bentuknya short, pendek, kursus ke komputer 3 bulan kan selesai, atau kewirausahaan ya, tentang kewirausahaan, bisnismen ya. Cara koti jae gue entrepreneur. Masalah dan hambatan utama misalkan dari segi anak-anaknya atau pembinanya atau seperti apa Pak? Nah anak-anaknya kan punya latar belakang yang berbeda dari keluarga yang berbeda. Bertemu dalam nampan rumah yatim kan otomatis permasalahannya kompleks. Dari yang fakir banget lah ya, sampai yang dari asal keluarga yang kaya, itu kan kompleks. Dari yang sudah biasa sengsara dengan orang yang tiba-tiba jadi sengsara. Dari orang kaya, orang tuanya meninggal, siapa? Kecuali dia yang punya warisan nggak masuk rumah yatim. Itu tidak. Ini anak-anak yang tidak mampu dan mereka terlantar bahkan. Otomatis sangat kompleks. Mulai dari kerapihannya, kebersihannya, ketaatannya, ibadahnya. Berarti PR semua ya Pak? PR semua. Dari yang keluarganya tidak menganjurkan sholat, di sini harus sholat wajib. Bukan hanya sholat wajib, duhur asar maghrib itu kan, tapi tahajud. Pernah nggak salah satu dari maksudnya ya itu kan gini sih Pak gitu, maksudnya ada yang protes langsung bisa nggak atau melalui pengurus? Ya paling bertanya, tidak protes, karena mereka sudah menyadari bahwa di sini harus ikut aturan dan itu sudah di awal itu sudah diberikan ya MOU ya kan, harus taat gitu. Karena itu memang mencetak itu, membentuk itu tidak gampang. Prestasinya untuk tahun ini apa Pak? Prestasinya anak-anak Ya bisa dari anak-anak, bisa dari rumah yatim sendiri. Kalau anak-anak prestasinya itu ada yang juara panahan, ada yang juara hafalan, tilawan, ada yang pencaksilat apa ya? Apakah RYC cuma di Cilacap? RYC nya cuma bilang satu rumah yatim Cilacap. Berarti Tapi kita
hanya ada di ini wilayah ini kan, wilayah Kota Cilacap, tapi kita punya rencana untuk membuka cabang-cabang yang lain karena rumah yatim kan tidak hanya di kota tapi di seluruh Kabupaten Cilacap. Nah, lingkup rumah yatim adalah kabupaten. Kira-kira buat per tahunnya itu kan dapat donasi dari LES ya Pak ya. Itu pengeluarannya kurang lebih berapa buat anak-anak Pak? Ya, sama. Sekarang butuhnya apa itu. Tapi Yang jelas kebutuhan kurang pokok lebihnya makan, ya kan, untuk makan. Karena per hari 10.000 satu anak sampai 15.000 lah, kali 30. Itu jelas. Selain sekolah-sekolah naik turun, ada yang minta ini studitor, ada minta ini kan, ya mesti. Jadi kebutuhan anak jadi tanggung jawab RYC gitu. Iya, 100%. Ya, mereka minta siapa lagi? Ya? Minta bapaknya di makam, bisa, ibunya aja nggak mampu. Jadi untuk anggaran pengelolaan semuanya kita ajukan ke LES. Kalau misalkan buat kegiatannya kayak sosialisasi dari luar atau yang lain-lain ada nggak Pak kegiatannya? Setiap pekan sekali itu ada olahraga. Setiap tahun itu outbound, ya, outbound ke Keraden atau ke Banteng Pendem atau ke ya hari Jabasari lah. Biasa aja. Pembelajaran ini radikal, ya. Terus pokoknya wisata outbound lah pada itunya. Kalau setiap pekannya olahraga, ada undangan donatur kan, donatur juga mengundang mereka. Ayo ke sini ke rumah saya makan-makan. Cilacap itu udah sampai proper tuh kayak gitu. Apanya? Undangannya? Kalau undangan selama ini sih masih di Cilacap saja. Tapi kalau outbound itu luar kota, dari suasana. Paling minta dokumentasinya aja. Sama itu paling lihat Ya, RYC-nya. paling foto ke pelang itu. Terus anak-anak aja. Ya silakan itu lah, mumpung lagi farming.